Halo anak-anak hebat, apa kabar? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini kita akan belajar dari pembelajaran ke-6, masih di tema pertama, subtema kedua. Anak-anak hebat, tujuan pembelajaran kita hari ini yang hendak kita capai dalam kegiatan pembelajaran hari ini sebagai berikut. Kalian akan mengamati gambar tentang kebiasaan sebelum tidur, dan selanjutnya dari gambar tersebut kalian akan membuat cerita berdasarkan gambar. Kemudian kalian akan menceritakan cara berdoa kalian sebelum tidur. Dan yang terakhir, kalian akan berlatih melakukan operasi pengurangan secara bersusun. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang hendak kalian capai hari ini. Mari kita belajar. Anak-anak hebat semua, coba perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini gambar berseri. Dimulai dari sini, kemudian yang ini, yang berikut, kemudian ini. Nah, anak-anak, dari gambar ini kalian diminta untuk menceritakan berdasarkan gambar. Jadi pada dasarnya ketika kalian ingin menceritakan sesuatu atau menceritakan berdasarkan gambar, kalian lihat apa kegiatan dan apa yang terjadi dalam gambar tersebut, kemudian kalian ceritakan. Nah, dalam hal ini ada 4 gambar, maka kalian ceritakan apa yang terjadi di gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Nah, anak-anak, di gambar pertama ini kegiatan apa yang sedang dilakukan? Pintar. Ini seorang anak sedang mencuci kaki. Kemudian pada gambar kedua, kegiatan apa yang dilakukan anak-anak? Baik, jadi ini dia sedang melakukan kegiatan menggosok gigi. Kemudian ini dia sedang buat apa anak-anak? Ya, ini dia sedang berdoa atau sedang berdiri dan kemungkinan dia sedang berdoa. Dan yang terakhir, keempat, ini dia sudah beristirahat. Jadi gambar ini menceritakan seorang anak yang melakukan berbagai kegiatan sebelum istirahat. Nah, anak-anak, dari gambar tersebut kalian diminta untuk menceritakan kembali. Tadi Pak sudah dan kita juga sudah sama-sama mengungkapkan isi dari gambar tersebut, dari setiap gambar, dan kalian diminta untuk mengungkapkan kembali kegiatan yang ada pada gambar menjadi sebuah cerita. Kalian ceritakan dari gambar pertama sampai gambar keempat. Pasti ada hubungannya, ya. Dan anak-anak ceritakanlah dengan bahasamu sehari-hari. Nah, anak-anak hebat, ada hal-hal yang dilakukan sebelum tidur, yaitu mencuci kaki, menggosok gigi, dan berdoa. Ya, jadi hal-hal yang dilakukan sebelum tidur adalah mencuci kaki. Jadi tujuannya supaya kuman yang ada di kaki waktu sebelum tidur itu kalian mungkin jalan-jalan dalam rumah atau di halaman, lupa pakai sendal atau bagaimana, sehingga dengan mencuci kaki saat istirahat kuman yang ada di kaki itu tidak menyebar ke tubuh dan juga kalian bisa tidur dengan nyaman. Kemudian sebelum tidur juga kalian diminta untuk menggosok gigi dengan tujuan agar gigi kalian itu tetap bersih dan saat tidur itu ulat-ulat atau kuman-kuman tidak menggigit atau menggerogoti gigi kalian, ya. Dan juga saat tidur mulut kalian juga segar. Oke anak-anak, dan selanjutnya kebiasaan yang berikut adalah berdoa. Jadi sebelum tidur itu Pak ulang kembali, yang pertama kalian mencuci kaki, yang kedua apa anak-anak? Betul, menggosok gigi, dan yang ketiga berdoa. Berdoa ini dengan berbagai macam cara sesuai dengan ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Kita perhatikan di sini, ini kalau orang berdoa dengan cara Islam seperti ini ya. Kedua tangan dibuka, kaki dilipat. Kalau yang kedua ini adalah berdoa dengan cara Kristen, kaki dilipat, ya.
Kemudian ini seperti di gambar ini. Ini cara berdoa Katolik. Selanjutnya cara berdoa orang Hindu. Yang berikut cara berdoa Buddha. Dan yang berikut lagi yang terakhir cara berdoa Konghucu. Nah, itulah cara berdoa dari masing-masing agama yang ada di Indonesia. Dan selanjutnya, anak-anak, bagaimana caramu berdoa? Ceritakan melalui tulisan. Jadi kalian ceritakan kembali, minta bimbingan ayah bunda untuk membantu kalian mengungkapkan kembali cerita atau cara kalian berdoa melalui tulisan. Ya, jadi kalian ungkapkan kembali melalui tulisan di kolom yang tersedia. Jadi kalian ceritakan cara kalian berdoa. Lipat tangan kah, tutup mata kah, atau seperti apa kalian ceritakan ya anak-anak. Selanjutnya, ayo berlatih. Nah, ini di sini ada beberapa soal. 1, 2, 3, 4, 5. 5 soal. Ini jawabannya di sebelah kanan, soalnya di sebelah kiri. Kalian diminta untuk memasangkan jawaban dari soal di sebelah kiri. Jadi misalnya 5.176 dikurang 4.323, hasilnya misalnya 3.000. 3.676. Maka kalian tarik garis seperti ini ya. Tarik garis di LKPD kalian seperti ini. Oke anak-anak. Nah, kalian masih ingat pembelajaran 5 atau pembelajaran sebelum ini tentang cara bersusun ya. Jadi cara bersusun itu, pengurangan cara bersusun itu, langkah pertama yang kalian harus buat adalah buat dalam bentuk bersusun. Jadi misalnya ini cara bersusunnya. Setelah itu langkah kedua kalian operasikan atau kurangkan dari kanan ke kiri. Kemudian yang ketiga, kalau ada yang tidak bisa dikurangi, maka kalian lakukan peminjaman. Pinjam ya. Oke anak-anak hebat. Itulah penjelasan singkat mengenai pengurangan dengan cara bersusun. Dan mari kita coba untuk mengerjakan nomor 1, 5.176. 5.176 dikurangi 4.328. Jadi sesuai dengan itu kita kurangkan dari mana anak-anak? Ya, dari kiri. 6 kurang 8 bisa tidak? Tidak bisa. Kita pinjam dari mana? Kita tidak bisa pinjam ke bawah, kita harus pinjam ke samping kiri. Di sebelahnya 6 berapa? 7. Kita pinjam ke sini. Kita pinjam 1, maka di sini sisa 6. Di sini jadi 16. 16 kurang 8 berapa anak-anak? 8. Di sini 6 kurang 2 berapa anak-anak? 4. 1 kurang 3 bisa tidak? Tidak bisa. Maka kita pinjam lagi di depan sini. Kita pinjam 1, maka sisa 4. Ini jadi berapa anak-anak? 11. 11 kurang 3 berapa anak-anak? 8 ya. 4 kurang 4 0 ya, karena di depan jadi kita tidak usah dituliskan, dia jadinya 848 ya. Ini dia punya jawaban 848. Selanjutnya kalian lanjutkan nomor 4 sampai nomor 5 dengan cara bersusun. Jadi kalau tidak bisa maka kalian pinjam ya. Oke anak-anak. Ya, jadi ini soal yang tadi 800 nomor 1 itu jawabannya 848. Kalau begitu maka kita tarik garis dari sini ke sini ya. Nah, selanjutnya nomor 2 lagi kalian selesaikan dengan cara bersusun, kemudian kalian tarik ke jawaban yang benar. Oke anak-anak hebat, silakan dikerjakan dengan sebaik mungkin. Minta bantuan ayah bunda untuk memberikan penjelasan atau menonton kembali video ini secara berulang agar kalian bisa memahami cara penjumlahan bersusun
cara pengurangan bersusun dengan baik. Oke anak-anak hebat, sampai di sini pertemuan kita di pembelajaran ke-6 dan sampai berjumpa di pembelajaran 1, tetapi di subtema yang baru yaitu subtema 3. Oke anak-anak hebat, terima kasih. Sampai berjumpa kembali.